Dari pemohon, silakan Bu Titi dulu. Terima kasih Yang Mulia. Singkat ya Bu. Ya, baik. Cara kita membaca pasal 54 ayat 7 tidak bisa dipenggal dengan kemudian memisahkannya dari keberadaan pasal 54C ayat 1 huruf E. Seolah-olah bahwa pasal 54 ayat 7 itu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan calon tunggal kalau ada calon yang meninggal dunia 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Kondisi itu hanya mengatakan bahwa pasangan calon tidak bisa diganti, titik. Nah, bagaimana kemudian kalau yang terjadi adalah calon tunggal? Maka kita harus mengikuti ketentuan pasal 54C ayat 1 huruf E. Lalu bagaimana ketika distribusi surat suara semua sudah ada sampai ke kabupaten kota misalnya? Diberikan jaminan pasal 120 tentang pilkada lanjutan atau pemilihan lanjutan dalam hal satu tahapan atau beberapa tahapan mengalami gangguan akibat kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya. Seperti apa makna gangguan lainnya? Sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah punya putusan Mahkamah Konstitusi yang menerjemahkan apa yang dimaksud dengan gangguan lainnya tersebut. Putusan tersebut terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023. Nah, di dalam putusan tersebut sebenarnya frasanya sama dengan makna pemilihan lanjutan di dalam pasal 120 Undang-Undang 10 2016. Mahkamah menekankan bahwa di situ justru penggunaan frasa gangguan lainnya untuk merespon keadaan luar biasa yang belum bisa direspon oleh undang-undang. Jadi kalaupun ada diskresi yang paling konstitusional memenuhi hak pilih warga negara. Dan hak pilih itu bukan hanya terdaftar di DPT Yang Mulia. Hak pilih itu konsepnya OPOVOV dalam pemilihan. One person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Nilai itu harus setara. Kalau pilih calon suaranya menjadi sah nomor 1, mengapa kemudian calon tunggal tidak difasilitasi oleh kolom kosong? Maka yang terjadi adalah di Banjarbaru one person one vote without any value, tanpa ada nilai sama sekali. Jadi yang dilanggar tentu saja pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita dan juga undang-undang kita yang mengatur tentang pilkada calon tunggal, terutama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015. Dan yang berikut adalah menurut saya pilkada harusnya diulang dengan pemungutan suara yang calon tunggal sebenarnya dengan mekanisme ala putusan nomor 126 tahun 2024 yaitu model plebiscit setuju tidak setuju. Ya, cukup ya. Terima kasih Yang Mulia. Pak Bambang, silakan.